Halo guys, ketemu lagi dengan gua Kid Zafu, si kucing yang gak doyan makan ikan tapi doyan nonton film. Oke, di video kali ini gua akan menjelaskan alur cerita dari film yang berjudul Door Lock. Film ini dirilis pada tahun 2018. Di film ini menceritakan seorang wanita yang diteror oleh seseorang di dalam kamarnya, tetapi ia tak menemukan jejak dari orang tersebut. Hingga akhirnya orang tersebut menculiknya dan mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Di dalam film ada seorang wanita muda yang bernama Cho Kyung Min. Ia tinggal di sebuah kamar nomor 601 di apartemen yang berisi banyak kamar. Di apartemen tersebut ada penjaga apartemennya yang bernama Hang Dong Hon. Kyung Min sendiri selalu komunikasi dengannya di saat ia akan berangkat kerja. Ia bekerja sebagai pegawai bank di Bank Seoul. Suatu hari, di saat ia akan berangkat kerja, ia curiga dengan kode kunci pintu kamarnya yang terlihat habis disentuh oleh orang lain. Kemudian ia mengganti kata sandinya, kemudian meninggalkannya. Di bank, ia bekerja dengan sahabatnya yang bernama Hyoju. Dia selalu menemani Kyung Min dalam beraktivitas dan makan bersamanya. Selepas kerja, Kyung Min pulang ke apartemennya. Di saat ia akan mulai tidur, tiba-tiba ada seseorang yang seolah-olah berusaha untuk masuk ke kamarnya dari luar. Kyung Min sendiri yang mulai curiga segera mendekati kamarnya lalu membuka kamarnya. Tetapi tidak ada seseorang satupun di situ. Ia hanya menemukan puntung rokok di depan kamarnya. Karena ia takut, ia mencoba menghubungi polisi. Tetapi polisi menolak permintaan Kyung Min untuk memeriksa sidik jari siapa pemilik puntung rokok tersebut. Karena tidak ada bukti-bukti yang mencurigai seseorang yang masuk ke kamar Kyung Min. Merasa tidak ada hal yang aneh, polisi kemudian pergi meninggalkan apartemennya. Di saat Kyung Min bekerja di bank, Kyung Min dihadapi oleh customer yang cukup aneh yang bernama Kim Ki Jung. Dia terobsesi dengan Kyung Min sehingga ia meminta Kyung Min untuk mengajak nongkrong bersama. Karena Kyung Min tak mengenalnya, ia mengabaikan ajakannya. Dia kemudian marah-marah kepada Kyung Min yang membuat keributan di dalam bank. Namun segera manajer Kyung Min yang bernama Kim Sung Ho datang menolongnya mengusir Kim Ki Jung dari bank. Oh ya, Kim Ki Jung itu orangnya agak memiliki temperamental yang tinggi guys. Jadi dia mudah emosi jika ia merasa tak diperlakukan dengan baik oleh seseorang. Di malam harinya saat Kyung Min akan pulang, ia tiba-tiba bertemu Kim Ki Jung lagi di jalan. Dia mengajaknya untuk pulang bersama. Namun Kyung Min tetap menolaknya dengan ketakutan. Di saat itu manajer Kyung Min, Kim Sung Ho, datang menolongnya. Kemudian mengantar Kyung Min pulang ke apartemennya. Setelah sampai di apartemennya, kamar Kyung Min tiba-tiba mati lampu. Di saat itu ada seseorang yang mengetuk pintu. Setelah dibuka, ternyata itu Kim Sung Ho yang mengantarkan dompetnya yang ketinggalan. Kim Sung Ho melihat kamar Kyung Min mati lampu dan mencoba menawarkan bantuan untuk menghidupkan lampunya. Kyung Min sendiri merasa curiga mengapa Kim Sung Ho bisa mengetahui nomor kamarnya, padahal ia tak pernah memberitahu nomor kamarnya ke Kim Sung Ho. Merasa bahwa selama ini yang memasuki kamarnya adalah Kim Sung Ho, kemudian dengan ketakutan Kyung Min pergi keluar apartemennya untuk menelepon polisi. Setelah itu detektif yang bernama Lee dan rekan polisinya datang. Mereka menuju ke kamar Kyung Min, tetapi Kyung Min takut untuk membukanya. Detektif Lee yang membuka kamarnya. Saat pintunya dibuka, tiba-tiba ada Kim Sung Ho yang telah tewas terikat lehernya di pintu. Setelah peristiwa tersebut, Detektif Lee menginterogasi Kyung Min tentang kematian Kim Sung Ho. Detektif Lee menyatakan bahwa Kyung Min yang diduga yang membunuh Kim Sung Ho karena waktu melakukan penyelidikan pada jasad Kim Sung Ho terdapat obat bius dan mengira bahwa Kyung Min yang melakukan itu. Karena Kyung Min juga menuduhnya dengan hal aneh-aneh yang tentu tidak ada bukti yang jelas bahwa Kyung Min tak bersalah. Tetapi pimpinan polisi tetap harus menyelidiki apakah ada obat bius apa tidak di dalam kamarnya. Jika tidak ada, Kyung Min akan dibebaskan. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata tidak ada obat bius di dalam kamarnya. Kemudian Kyung Min dibebaskan. Semua karyawan di bank berduka cita dengan kematian Kim Sung Ho di apartemen Kyung Min. Saat Kyung Min datang, pimpinan bank memberikan informasi kepada Kyung Min bahwa kontraknya Kyung Min di bank akan segera habis. Kemudian menyuruh Kyung Min pulang untuk istirahat sementara waktu setelah tragedi tersebut. Saat tiba di apartemennya, Kyung Min meminta Dong Hon untuk melihat rekaman CCTV-nya. Setelah diperlihatkan, tidak ada sesuatu yang aneh pada rekaman tersebut. Saat Kyung Min membersihkan kamarnya, ia menemukan magnet kunci yang sepertinya sama dengan kunci kamar lain di apartemennya. Ia mencoba mengecek satu-satu kamar yang cocok dengan kuncinya.
Saat ia mencoba pada kamar nomor 701, ternyata cocok dengan kunci tersebut. Kemudian ia masuk ke dalam kamarnya. Ternyata pemilik kamar tersebut adalah Kang Seung-hye. Kyo-min mencoba menceritakan tentang kunci kamar Kang Seung-hye yang ia temukan di kamarnya pada sahabatnya Hyo-jo. Hyo-jo juga berspekulasi bahwa mungkin Kang Seung-hye yang selama ini memasuki kamarnya. Dia juga menunjukkan lembaran yang dibeli Kang Seung-hye di supermarket dengan jam dan harga yang sama, yaitu 3.200 won. Kemudian mengajak Kyo-min mengintainya di supermarket. Di saat itu ada wanita yang membeli barang dengan harga 3.200 won di jam yang sama. Mereka kemudian mengintai wanita tersebut hingga memasuki daerah gang yang sepi. Tetapi mereka kehilangan jejaknya. Mereka berdua berpisah mencarinya agar cepat ketemu. Hyo-jo akhirnya menemukan wanita tersebut dan menghampirinya. Tapi ternyata wanita tersebut mengaku bahwa ia bukan Kang Seung-hye. Di lain cerita, Kyo-min menemukan rumah yang memiliki bentuk kunci yang sama dengan kamarnya. Ia mencoba membukanya namun tidak bisa. Saat ia mencoba membukanya dengan kata sandi yang sama dengan kunci kamarnya, ternyata bisa terbuka. Ia mencoba masuk ke dalamnya. Saat memasuki kamar tersebut, ia melihat ada Kang Seung-hye yang tak berdaya sedang terikat di kamar tersebut. Sontak Kyo-min ketakutan lalu langsung menghubungi polisi. Namun tak lama, seseorang yang datang akan masuk ke dalam rumahnya. Kyo-min secepatnya langsung bersembunyi di bawah ranjang tempat tidur di bawah Kang Seung-hye. Orang tersebut berbicara kepada Kang Seung-hye bahwa ia juga sedang mendekati seorang wanita di lantai bawah kamar Kang Seung-hye. Dan tentu itu adalah kamar Kyo-min. Ternyata orang tersebutlah yang selama ini ada di dalam kamarnya. Namun ia tak melihat wajahnya karena wajahnya tertutup oleh maskernya. Kemudian orang tersebut menyuntikkan obat bius kepada Kang Seung-hye. Kemudian orang tersebut mulai pergi. Kyo-min keluar dari ranjang tersebut untuk segera keluar dari rumah itu. Namun orang tersebut kembali muncul, lalu Kyo-min kembali bersembunyi. Di dalam persembunyiannya lagi, orang tersebut membuka selimut Kang Seung-hye yang ternyata kaki Kang Seung-hye telah putus. Kemudian orang tersebut mengambil gergaji, lalu akan memutuskan tangan Kang Seung-hye. Melihat hal sadis tersebut, Kyo-min hanya bisa menangis dalam ketakutannya dengan kekejaman yang dilakukan orang tersebut. Segera ia langsung menuju pintu itu. Di saat ia akan membukanya, orang tersebut telah ada di belakangnya memergoki Kyo-min. Kyo-min segera berlari keluar rumahnya menghindari kejaran orang tersebut, lalu meminta pertolongan. Ia bersembunyi di suatu gudang daerah tersebut. Tapi ternyata orang tersebut berhasil menemukan Kyo-min. Di saat itu Hyo-jo datang menabrakkan gerobak ke orang tersebut. Tetapi orang tersebut berhasil membuat pingsan Hyo-jo. Tak lama polisi pun datang. Orang tersebut segera kabur menghindari polisi. Detektif Lee mencurigai Kim Ki-jung yang melakukannya selama ini. Kemudian menginterogasinya. Kim Ki-jung mengaku tak melakukannya. Detektif Lee memberikan bukti dari CCTV apartemen Kyo-min bahwa ia sering menuju ke apartemen Kyo-min. Dengan kesal, Kim Ki-jung membentak detektif Lee bahwa ia kesal sama Kyo-min yang membuatnya malu saat berada di bank dan benci dengan Kim Sung-ho karena ikut campur masalahnya dengan Kyo-min. Karena tidak ada bukti yang akurat, Kim Ki-jung pun dibebaskan. Esok harinya, Kyo-min berencana pindah tempat tinggal ke tempat barunya agar orang tersebut tak mengganggunya lagi. Ia menyerahkan kunci apartemennya kepada Dong-hun dan pamit untuk pergi. Saat itu, Kim Ki-jung mendengar bahwa Kyo-min pindah dari apartemennya. Lalu Kim Ki-jung segera menuju apartemen lama Kyo-min dan menanyakan lokasi tempat tinggal Kyo-min yang baru kepada Dong-hun. Namun Dong-hun tak memberitahu karena itu merupakan privasi. Dong-hun menyuruh untuk menelpon saja Kyo-min. Namun Kim Ki-jung mengatakan bahwa HP Kyo-min tidak aktif. Dilanjut cerita, Kyo-min menerima sebuah paket yang setelah dibuka adalah ponselnya yang tertinggal di rumah psikopat waktu itu. Kemudian psikopat tersebut mengirim foto-foto Kyo-min waktu tidur di kamarnya. Jadi selama ini psikopat tersebut selama beberapa hari tinggal di dalam kamar Kyo-min. Namun hal tersebut tak disadari oleh Kyo-min karena waktu Kyo-min tidur, ia memberinya obat bius yang membuatnya ia tak sadarkan diri. Hal yang dia lakukan di kamar Kyo-min yang tak lain adalah melakukan hahi terhadap Kyo-min. Itu ia lakukan selama beberapa hari tanpa diketahui kelakuannya oleh orang lain. Ya mungkin saja nasib Kyo-min selanjutnya tentu seperti Kang Seung-hye yang akan dimutilasi anggota tubuhnya setelah puas dengan hahihinya. Waduh, petanda nasib yang buruk ini bagi Kyo-min jika pelakunya belum terungkap. Oke lanjut. Hyo-jo menghubungi video call ke Kyo-min di ponsel barunya. Saat diangkat, tiba-tiba psikopat tersebut muncul di dalam video call HP Hyo-jo, lalu meninggalkan kamar Hyo-jo.
Tak lama, Yujo masuk ke dalam kamarnya, tak menyadari tentang video call tersebut. Kyomin yang mengetahui sahabatnya dalam bahaya, ia segera pergi keluar kamarnya, bergegas menuju apartemen Yujo. Di dalam video callnya, psikopat tersebut kembali masuk ke dalam kamar Yujo dan berhasil membuat Yujo terbius. Kemudian dia segera memotong kaki Yujo dengan gergajinya. Setelah sampai di apartemen Yujo, Kyomin segera berusaha membuka pintu kamar Yujo. Namun tiba-tiba Kim Ki-jung muncul dari belakang dan memukul perut Kyomin. Kyomin kembali bangkit dan mencoba mencekik Kim Ki-jung, lalu mengatakan apa yang dia lakukan terhadap Yujo. Kim Ki-jung membalas mencekiknya, lalu akan memukul Kyomin, tetapi pukulannya berhasil digagalkan oleh detektif Lee dan rekan polisinya yang datang menolongnya. Kemudian Kyomin segera membuka paksa pintunya, lalu memasuki kamar Yujo. Namun ia hanya lemas melihat sahabatnya yang kakinya telah putus yang dilakukan oleh psikopat. Keesokan harinya, Yujo dilarikan ke rumah sakit. Kyomin datang menjenguk Yujo yang sudah sadar. Untungnya operasi penyatuan kaki Yujo berjalan lancar dan menunggu penyembuhannya. Detektif Lee terus menyelidiki Kim Ki-jung yang diduga sebagai pelakunya. Semua bukti sudah ada, kini ia akan segera ditangkap setelah kasus ini selesai. Kemudian, detektif Lee memberikan CCTV mini yang berbentuk penguin agar Kyomin bisa selalu memantau keadaan kamarnya. Di saat Kyomin berbelanja di supermarket, ia bertemu dengan penjaga apartemen lamanya yaitu Dong-hun. Mereka berbincang-bincang seperti biasanya. Namun Kyomin sendiri masih trauma dengan kejadian yang ia alami. Segera ia secepatnya meninggalkan Dong-hun. Saat ia akan keluar dari supermarket, Kyomin kaget dengan barang yang dibeli Dong-hun seharga 3.200 won. Ia memperhatikan barang tersebut dan melihat jam tangan Dong-hun mirip dengan jam tangan psikopat yang ia lihat. Ia kemudian cemas dan kemudian berlari menuju ke tempat tinggalnya, lalu mengunci kamarnya rapat-rapat. Tak lama, ia mendapat telepon dari detektif Lee untuk tetap berada di dalam kamarnya, jangan sampai keluar rumah. Karena ternyata tes DNA dari barang-barang bukti tidak sesuai dengan DNA Kim Ki-jung, dan juga Kim Ki-jung ditemukan tewas di tempat tinggalnya. Mendengar berita tersebut, itu membuat Kyomin semakin ketakutan yang ternyata bukan Kim Ki-jung pelakunya selama ini. Ia mencoba melihat kembali rekaman CCTV kamarnya. Ternyata ada seseorang yang memasuki kamarnya Kyomin lalu bersembunyi di bawah ranjang tempat tidurnya. Dan orang tersebut adalah Dong-hun. Jadi seseorang yang selalu berada di dalam kamarnya adalah penjaga apartemen lama Kyomin. Segera saja ia berlari keluar kamarnya. Namun ia berhasil tertangkap oleh Dong-hun, membuatnya pingsan. Saat Kyomin mulai siuman, ia berada di sebuah hotel tua yang cukup aneh tak berpenghuni. Di situ sudah ada Dong-hun yang memeluknya dengan nikmat. Dong-hun juga menjelaskan bahwa ialah selama ini yang berada di dalam kamar Kyomin. Dia begitu menikmati haha hihinya kepada Kyomin di saat Kyomin terkena obat biusnya. Alasan ia melakukan itu karena ia menyukai Kyomin. Tapi jika Kyomin berani kabur darinya, ia tak segan-segan akan memotong kaki Kyomin agar tak bisa kabur lagi. Kyomin mulai menangis ketakutan. Di saat ia dapat momen, ia menggigit telinga Dong-hun hingga kesakitan, lalu menusuk tangan Dong-hun dengan suntik. Kemudian segera lari dari tempat itu. Dong-hun segera mengejarnya dengan membawa kapak di tangannya. Kyomin mencoba bersembunyi di sebuah kamar kosong lalu menguncinya. Oh ya, di lain cerita, detektif Lee mendapat kabar bahwa penjaga apartemen yang bernama Dong-hun sejak tragedi terbunuhnya Kim Ki-jung, ia keluar dari pekerjaannya di apartemen lama Kyomin. Mungkin dia ada kaitannya dengan tragedi tersebut. Kemudian rekan kerjanya memberitahu bahwa terdapat hotel tua yang Dong-hun sendiri pernah bekerja di sana dulunya. Kemungkinan Kyomin disandra di situ. Segera saja detektif Lee menuju ke hotel tersebut. Sementara itu, Dong-hun sendiri merasa bahwa Kyomin berada di dalam sebuah kamar yang terkunci. Segera ia membuka kuncinya. Di saat ia akan membukanya, ia mendengar suara pecahan kaca dari detektif Lee. Dong-hun kemudian bersembunyi. Mendengar ada suara detektif Lee, Kyomin berteriak bahwa ia berada di dalam sebuah kamar. Tetapi dari belakang, Dong-hun muncul, lalu melawan detektif Lee dengan kapak. Tapi serangan tersebut berhasil dihindari detektif Lee. Lalu mereka berdua terlibat pertarungan. Di saat momen ini, Kyomin keluar dari persembunyiannya mencoba melihat situasi mereka berdua. Namun nahas, detektif Lee berhasil terbunuh oleh Dong-hun. Kyomin segera mengambil pistol detektif Lee dan mencoba menembak Dong-hun. Tetapi pistol tersebut tidak ada pelurunya. Di saat kesempatan ini, Dong-hun membunturkan kepala Kyomin hingga tak berdaya. Kemudian mengambil kapak dan mencoba memotong tangan Kyomin. Tapi Kyomin berhasil menghindarnya.
Dongho berhasil menangkap Kyu-min kembali, tetapi tiba-tiba mereka berdua tertimpa oleh lemari tua. Tangan Dongho tertancap oleh paku lemari tersebut dan tak bisa lepas dari tancapan paku tersebut. Kyu-min mencoba keluar dari dalam lemari tersebut. Dongho menghalanginya, lalu menarik paksa tangannya yang tertancap oleh paku, kemudian mencekik Kyu-min. Kyu-min mendorong Dongho dan akhirnya Dongho tewas tertancap oleh paku di kepalanya dari belakang. Dilanjut cerita, polisi berhasil menemukan lokasi kejadian tersebut di hotel tua dan menemukan Kyu-min dan jasad detektif Lee dan Dongho di situ. Polisi sudah mengungkapkan dari pelaku Dongho selama ini bahwa ia telah melakukan pada banyak korban wanita selain Kyu-min dan Kang Soo-hye. Ia juga sebagai pelaku dari kematian Kim Ki-jung dan manajer bank Kim Sung-ho. Di situasinya saat ini, Kyu-min sudah merasa aman dan tidak ada lagi gangguan yang meneror dia. Di bawah ranjang tidurnya juga sudah tak ada lagi seseorang di situ. Dan film pun tamat. Dalam film ini bisa disimpulkan alur ceritanya bahwa seorang wanita bernama Kyu-min merasa aneh selama ini di dalam kamarnya, bahwa ada seseorang yang juga berada di dalam kamarnya. Tetapi polisi tak bisa menemukan jejak dari pelaku tersebut. Namun yang mungkin dicurigai dari pelaku yang meneror Kyu-min adalah Kim Ki-jung. Tapi tak ditemukan bukti-bukti yang akurat bahwa pelakunya adalah Kim Ki-jung. Namun lambat laun, pelaku selama ini dapat ditemukan bahwa dia adalah Dongho yang merupakan penjaga apartemennya. Di saat itu juga secara nggak sengaja Kyu-min dapat membunuhnya dan akhirnya bisa lepas dari teror selama ini. Dongho melakukan ini kepada semua wanita hanya untuk memuaskan nafsunya untuk melakukan hahaha kepada korbannya. Jika korbannya mencoba kabur darinya, ia tak segan-segan memotong tangan dan kakinya. Waduh, sadis banget ya. Korbannya harus mau diajak hahaha dengannya. Jika tidak, bersiap-siap untuk kehilangan tangan dan kakinya. Jadi film ini cukup menegangkan banget ya guys. Ya mungkin cukup sekian dari alur cerita dari film ini. Jika kalian suka dengan video ini, bisa diberi like, comment, share, dan subscribe agar gue bisa semangat membuat alur cerita film lainnya. Sampai jumpa di video kerja selanjutnya. See you.